Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi ini karena ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama kembali merenungkan firman Allah. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kapal selam jangan tenggelam. Tentu kita ingat beberapa waktu yang lalu ada satu peristiwa di mana ada musibah, di mana ada satu kapal selam milik Indonesia tenggelam, yaitu KRI Nanggala 402. Semua awak yang ada di kapal tersebut meninggal dunia. Kalau ditanya apa yang menjadi penyebab, tidak ada yang tahu dengan pasti. Tetapi sebenarnya ini merupakan pertanyaan. Namanya kapal selam, kok bisa tenggelam? Kapal selam tentu kita tahu, sesuai dengan namanya, kapal itu bisa menyelam, bisa melaju di bawah permukaan air, bisa naik turun, tidak untuk tenggelam. Demikian juga orang Kristen di dalam dunia. Tuhan mengutus saudara dan saya di dalam dunia untuk menyelesaikan misi-misi surgawi. Tuhan yang mengutus, pasti juga Tuhan yang menyertai kita. Selama saudara dan saya berjalan di dalam persekutuan Roh Kudus, maka perjalanan hidup kita akan meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita terlepas daripada persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya, kita semua akan tenggelam. Ini perlu kita perhatikan. Ini saatnya kita untuk melihat diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk
orang Kristen yang tenggelam di dalam lautan dunia ini. Tenggelam karena begitu banyak masalah dan tantangan yang terjadi. Sebenarnya Tuhan rindu supaya saudara dan saya menjadi kapal selam yang dapat diandalkan. Menjadi orang Kristen yang diandalkan. Menjadi orang Kristen yang bisa melakukan apa yang menjadi misi surgawi di dalam dunia ini. Saudara dan saya dipanggil, saudara dan saya diutus sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Semua punya panggilannya masing-masing, semuanya punya karunia-Nya masing-masing. Semua dipanggil bersama-sama untuk melaksanakan misi surgawi yang ditugaskan kepada saudara dan saya yang masih hidup saat sekarang ini. Rencana Tuhan jelas supaya saudara dan saya melaksanakan misi surgawi. Rencana Tuhan sudah jelas supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis berusaha dengan keras untuk membuat saudara dan saya tenggelam dan tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi misi surgawi. Tuhan rindu, kita semua rindu supaya kita menjadi orang Kristen seperti kapal selam yang layak diandalkan. Pastikan hidup saudara dan hidup saya adalah orang-orang Kristen yang dapat diandalkan, bukan menjadi orang Kristen yang bisa tenggelam di dalam lautan dunia pada saat sekarang ini. Mungkin ada yang bertanya pada hari ini, orang yang seperti apa sih orang Kristen yang dapat diandalkan? Orang Kristen yang bagaimanakah orang yang bisa disebut seperti orang yang dapat diandalkan seperti kapal selam yang tidak tenggelam? Alkitab mencatat beberapa hal penting. Apakah kita masuk dalam kategori seperti itu, ataukah kita berbeda dengan rencana Tuhan? Pastikan dan yakini bahwa saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang dapat diandalkan. Yang pertama, Alkitab memberitahu kepada kita semua bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak luput daripada dosa. Dengan jujur kita berani berkata bahwa sebenarnya saudara dan saya, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, saudara dan saya masih bisa melakukan dosa. Baik jemaat Tuhan yang biasa, baik aktivis gereja, sampai pendeta, hamba Tuhan, siapapun juga bisa jatuh ke dalam dosa. Karena kita masih manusia biasa yang belum disempurnakan. Tetapi firman Tuhan ingatkan, orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Ini penting. Kita bisa terjatuh dalam dosa, tapi kita bisa bangkit kembali dan kita tidak hidup di dalam gelimang dosa. Ini berbeda. Kita bersyukur. Bagaimana kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa? Bagaimana kalau kita sudah terjebak di dalam dosa? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, itu Yesus, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi bukan berarti kita setelah jatuh ke dalam dosa minta ampun besok lusanya berbuat dosa lagi. Kita harus menjaga hidup kita. Walaupun saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, tapi saudara dan saya tidak mencintai dunia. Kita harus sadar, saudara dan saya masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Hidup di dalam dunia di mana sekitar kita
baik di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam apapun juga, kita masih berhubungan dengan dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, orang Kristen yang dapat diandalkan, orang Kristen seperti kapal selam yang tidak boleh tenggelam, adalah orang Kristen yang walaupun hidup di dalam dunia ini, tapi tidak mencintai dunia. Apa itu dunia? Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan berkata dengan tegas, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau ada di antara kita yang berkata, saya orang Kristen yang dapat diandalkan, tapi hidupnya lebih memprioritaskan apa yang menjadi keinginan daging, lebih memprioritaskan apa yang menjadi keinginan mata, memprioritaskan apa yang menjadi keangkuhan hidup, berarti orang itu bukan mencintai Tuhan, tapi mencintai dunia. Saatnya kita untuk merenungkan kehidupan kita masing-masing, untuk berkata, Tuhan, aku yakin dan percaya Tuhan akan mengarahkan saya, Tuhan akan membina saya, Tuhan akan memimpin saya. Walaupun saya hidup di dalam dunia ini, tapi tidak mencintai dunia. Hal-hal yang ada di dalam dunia, barang-barang di dalam dunia, seringkali kita berkata, itu kan kita butuhkan. Betul. Kita perlu barang-barang yang ada di dalam dunia untuk kehidupan kita, tapi itu bukan segalanya. Jangan sampai kita mengasihi dunia lebih daripada mencintai Yesus. Mencintai Yesus lebih penting dibandingkan dengan segala apapun juga. Saudara dan saya hidup di dalam dunia tidak luput daripada hidup sosial. Saudara dan saya bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Ada yang seiman maupun ada yang tidak seiman. Orang Kristen yang dapat diandalkan adalah orang Kristen yang bisa bergaul dengan penuh hormat, lemah lembut, tetapi awas pergaulan yang jahat. Ini penting. Orang Kristen punya teman sebanyak mungkin. Tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, firman Tuhan katakan harus penuh hormat, lemah lembut. Tapi jangan sampai kita terseret oleh pergaulan yang jahat. Jangan sampai saudara dan saya terbawa oleh perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kita harus menjaga diri kita demikian rupa. Tuhan tidak suka kejahatan. Hidup kita harus lemah lembut, penuh hormat kepada orang lain, sehingga menjadi berkat bagi orang banyak. Tapi pergaulan kita harus kita waspadai. Anak muda perlu hati-hati di dalam pergaulan. Orang yang sudah berkeluarga pun perlu hati-hati di dalam pergaulan. Karena tidak sedikit terjadi perselingkuhan. Rumah tangga menjadi hancur. Karena apa? Karena pergaulan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ini perlu hati-hati dan perlu perhatikan. Supaya saudara dan saya menjaga pergaulan. Jangan sampai kita terseret oleh ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan, yang bisa membuat saudara jauh daripada Tuhan. Saudara dan saya diutus dalam dunia, tapi saudara dan saya bukan orang dari dunia. Ingatkah kita? Sadarkah kita? Saudara dan saya masih mengecap kehidupan, yang masih menikmati udara segar pada saat ini. Saudara tahu tidak bahwa sebenarnya Tuhan mengutus kita, tapi kita bukan dari dunia ini. Karena Tuhan telah memilih kita dari dunia, memisahkan kita dari dunia, supaya kita berbeda daripada dunia ini. Yohanes 15 ayat 19 berkata seperti ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia,
sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara ada di dalam dunia, tapi saudara bukan dari dunia. Saudara diutus oleh Tuhan ke dalam dunia untuk mengubah dunia ini. Saudara di dalam dunia tetapi tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagi kita. Paulus merasakan perubahan hidup yang luar biasa. Bagaimana dia berkata, aku telah hidup bersama dengan Tuhan. Aku telah menikmati bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan aku merasakan hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena apa? Karena Paulus menyadari dia telah tersalib bersama dengan Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 14 berkata seperti ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu itu dan keinginannya. Luar biasa. Walaupun kita ada di dalam dunia ini, tapi perkara-perkara daging yang tidak dikehendaki Tuhan, semuanya sudah disalibkan. Sudah mati bersama dengan Yesus di kayu salib. Dan saatnya saudara dan saya berubah hidup ini. Orang yang dapat diandalkan, orang Kristen yang menjadi bisa berkat bagi orang lain, adalah orang Kristen yang menjadi garam dan terang dunia. Tuhan berkata, kamulah garam dan terang dunia. Garam begitu penting di dalam membuat masakan yang enak. Terang itu begitu penting di dalam kehidupan manusia pada saat ini. Dan begitu pentingnya kehidupan anak-anak Tuhan. Karena engkau dan saya adalah garam dan terang dunia di tengah kegelapan. Jangan sampai terang kita menjadi padam. Jangan sampai garam kita tidak ada asinnya lagi. Semuanya Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ada ayat yang terkenal yang mungkin sudah banyak orang Kristen tahu, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini sering dipakai menjadi ayat emas di dalam pembinaan-pembinaan. Dan banyak orang Kristen yang hafal di luar kepala. Tapi saya ingatkan pada hari ini, apakah betul itu sudah terjadi dan dialami dan dirasakan di dalam kehidupan kita? Apa ciptaan baru di dalam Tuhan sungguh-sungguh terjadi dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Renungkan baik-baik. Karena seringkali kita tahu isi firman Tuhan, seringkali kita hafal firman Tuhan, tapi dalam aplikasi sehari-hari dalam kehidupan kita tidak mencerminkan ayat itu. Walaupun kita ada di dalam dunia yang lama ini, tapi saudara dan saya menjadi ciptaan baru yang luar biasa, di mana saudara dan saya patut bersyukur. Saudara yang dulu hidupnya lama, penuh dengan keinginan daging, diubahkan oleh Tuhan pada waktu kita percaya kepada Yesus, dan Roh Kudus memberikan kemauan dan kemampuan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk sungguh-sungguh bisa menjadi ciptaan baru yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dari orang banyak. Pastikan hidup kita adalah menjadi orang-orang Kristen yang dapat diandalkan, menjadi seperti kapal selam yang tidak tenggelam. Saudara dan saya menjadi orang Kristen yang harus tabah di tengah penderitaan karena iman. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup iman Kristiani itu tidak mudah. Begitu akan banyak tantangan, pencobaan yang akan terjadi, bahkan ujian mungkin yang akan kita alami. Kalau kita hidupnya lancar, bersyukur kepada Tuhan.
Kalau semuanya happy, semuanya lancar, semuanya diberkati, bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan sampai lengah. Kalau pada saat ini ada hambatan, ada tantangan, ada kesulitan, bahkan mungkin Tuhan izinkan ada penderitaan. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau orang Kristen yang dapat diandalkan, kalau engkau seperti kapal selam yang tidak tenggelam, maka engkau akan tetap tabah di tengah penderitaan karena imanmu kepada Tuhan. Kita harus bedakan penderitaan karena iman atau penderitaan karena salah sendiri. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita bersaksi atas nama Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba ada penderitaan karena iman kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus tetap adil dan punya kuasa untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan ketabahan bagi engkau dan saya yang sedang menghadapi tantangan. Yohanes 16 ayat 33 berkata seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku, kata Yesus, telah mengalahkan dunia. Yang terakhir, orang Kristen yang dapat diandalkan seperti kapal selam yang layak diandalkan adalah orang Kristen itu bisa berjalan dan bekerja melayani dengan Yesus Immanuel. Tuhan mendampingi dan Tuhan pasti akan menguatkan kita. Tuhan mendampingi saudara, mengutus saudara, menyertai saudara. Kalau kita bekerja di kantor, bekerja dimanapun, kuliah, belajar, pelayanan, apapun juga, dengan Yesus Immanuel, maka engkau akan bisa menikmati kemenangan. Walaupun engkau sekarang mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang sedang kau hadapi, tapi percayalah, imani bahwa Yesus Kristus tetap menyertai engkau. Setiap orang punya problemanya masing-masing. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Ada mungkin yang terbentur karena masalah ekonomi. Mungkin ada yang masalah yang lainnya. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, masalah pelayanan, begitu kompleks. Tapi mari kita kembali melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Berjalan, bekerja atau melakukan apa saja dengan Yesus Kristus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diutus dalam dunia dengan berbagai panggilan masing-masing. Dunia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ibarat kapal selam dalam lautan dunia, harus tetap bisa jalan dan harus tetap bisa diandalkan. Kalau ada masalah, tanpa Yesus kita pasti tenggelam. Hanya bersama Yesus Immanuel kita dapat terus diandalkan. Kapal selam yang tenggelam tidak bisa diandalkan. Pastikan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang selalu bisa diandalkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore.
Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.